warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Kela Sadene. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi saya yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860395558. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara runtut dan analisis mengenai 1. Filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai penguat filsafat ilmu. Dan yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Dan yang terakhir, contoh konkret penerapannya. Poin yang pertama yaitu filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga gawang bagi ilmu pendidikan. Eksistensinya yaitu memastikan bahwa pendidikan memiliki landasan teori yang kuat dan tidak sekedar ikut-ikutan tren. Dalam bidang keilmiahan, berfungsi untuk menguji apakah metode pembelajaran atau teori pendidikan yang digunakan benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika dilihat dari nilainya, berfungsi untuk menanamkan aspek moral dalam pendidikan agar ilmu tersebut tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga karakter. Selanjutnya, poin kedua yaitu pendidikan sebagai penguat filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat dua arah. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan pemikir-pemikir kritis yang terus mempertanyakan kebenaran atau hakikat berfilsafat. Pendidikan yang berkualitas juga bisa menjadi laboratorium nyata di mana teori-teori filsafat diuji dan dikembangkan lebih lanjut melalui praktik di kelas atau institusi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Ada 3 pilar utama filsafat untuk membedah persoalan pendidikan. Yang pertama, ontologi, yaitu mempertanyakan apa hakikat pendidikan. Apakah pendidikan itu sekedar transfer ilmu atau pembentukan manusia seutuhnya? Yang kedua, ada epistemologi, yaitu mempertanyakan bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut. Ini berkaitan dengan metodologi pengajaran dan kurikulum. Yang terakhir ada aksiologi, yaitu mempertanyakan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, ini berkaitan dengan etika dan manfaat pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu poin keempat atau poin yang terakhir, contoh konkret penerapan. Contoh dalam bidang kebijakan atau kurikulum, misalnya peralihan kurikulum merdeka. Secara filsafat, ini adalah pergeseran dari pendekatan yang kaku atau behaviorisme menuju kemandirian belajar, humanisme atau konstruktivisme. Contoh dalam proses pembelajaran yaitu penggunaan metode Socratic Method atau tanya jawab mendalam di kelas untuk memicu daya kritis siswa, bukan sekedar ceramah satu arah. Sebagai kesimpulan, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bukanlah sekedar hubungan teoritis, melainkan hubungan fungsional yang saling menghidupkan. Filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang memastikan pendidikan tetap berpijak pada nilai kebenaran dan etika. Sementara pendidikan menjadi sarana bagi filsafat untuk membumi dan berdampak pada peradaban manusia. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah dan hanya menjadi proses mekanis. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi menara gading yang tidak memberikan manfaat nyata bagi perkembangan kualitas manusia. Demikian pemaparan saya mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Semoga analisis ini memberikan perspektif baru bagi kita semua, terutama dalam melihat pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses pencarian hakikat yang bermakna. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.